Soal kesaksian di sidang Munarman, Muanas Alaidin bongkar Habib Rizik mestinya diperiksa terkait terorisme. Tadi jaksa juga menanyakan apa dalam seminar tersebut Pak Munarman tidak memikirkan akibatnya terkait dengan seminar yang singkat, intinya saja tidak dijelaskan lebih jauh. Pak Munarman jelaskan, kalau saya jelaskan lebih jauh itu bisa 4 SKS, lama itu gitu kan. Makanya poin-poinnya aja dijawab oleh jaksa, itu akhirnya menyebabkan beberapa pihak terpicu untuk melakukan terorisme. Dalam sidang sebelumnya, saksi ahli yang dihadirkan jaksa penuntut umum mengungkapkan isi percakapan ponsel yang menyeret nama Munarman. Ahli digital forensik berinisial WK menemukan beberapa kata bayat dalam isi percakapan ponsel. Apakah pada saat saudara menelpon terdakwa Munarman, saudara juga mengatakan atau memberitahukan tema acara tersebut? Iya, saya sampaikan yang mulia. Sebelumnya kami adakan seminar tersebut, miladnya FPI yang tanggal 17 Agustus 2014 kami hadir. Di situ diisi ceramah oleh imam besar kami, Habib Rizik, tentang waktu itu tentang ISIS juga yang mulia, tentang ISIS. Jadi beliau sampaikan bahwa ISIS lahir karena kezaliman pemerintah. Jadi intinya kalau memang pemerintah zalim, FPI kita putihkan, kita hitamkan. Munarman inilah aktor intelektual yang paling berbahaya. Dia pintar dan licin dan memanfaatkan pengetahuannya di bidang hukum untuk berkuasa di negeri dengan kekerasan. Ketika nama FPI yang sedang berkibar dengan banyak melakukan kekerasan, Munarman mendekati Rizik Syihab dan langsung masuk ke circle utamanya. Rizik pada saat itu memang membutuhkan seorang pemikir yang punya jaringan luas ke luar negeri untuk menaikkan namanya, juga ormasnya. Dan Munarman lah orang yang tepat. Munarman ini beda, pergaulannya luas. Beda banget dengan orang-orang sekitar Rizik yang masih main lokalan. Ingat dulu ada orang bule datang ke rumah Munarman dan dicurigai sebagai intelijen dari Jerman. Begitulah jaringan internasional Munarman yang luar biasa bahayanya. Direktur Eksekutif Komite PMH Muanas Alaidin menanggapi pernyataan seorang saksi dalam sidang Munarman, mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam atau FPI. Dikabarkan seorang saksi di sidang Munarman memberikan keterangan soal keikutsertaannya dalam acara baiat ke ISIS di Makassar pada 2015 lalu. Seorang saksi itu membenarkan bahwa acara di Makassar yang dihadiri anggota FPI ini untuk baiat pada Abu Bakar Al-Baghdadi. Termasuk juga saat acara Milad FPI 2014, dia mengaku mendengar isi ceramah Habib Rizik yang mengarah ke soal ISIS. Mengenai pernyataan saksi dalam sidang Munarman itu, Muanas menduga bahwa Habib Rizik memberi pengaruh FPI untuk baiat ke ISIS. Oleh sebab itu, Muanas mengusulkan agar Habib Rizik diperiksa juga terkait dengan terorisme atas tuduhan menggerakkan orang untuk melakukan tindak pidana terorisme, kata Muanas Alaidin. Sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme atas terdakwa Munarman akan kembali berlangsung pada Senin 21 Februari 2022 pekan depan. Adapun agenda persidangan adalah pemeriksaan saksi yang meringankan terdakwa Aziz Yanuar selaku kuasa hukum mengatakan pihaknya akan menghadirkan 15-17 orang, jumlah itu sudah meliputi saksi dan ahli. Ketika disinggung apakah akan menghadirkan Habib Rizik Syihab sebagai saksi, Aziz belum bisa memastikan, sebab kecil kemungkinan Habib Rizik untuk dihadirkan karena masih berada dalam tahanan Bareskrim Polri. Di mana sebelumnya Munarman didakwa merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme. Hal itu disampaikan Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang kasus dugaan tindak pidana terorisme yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jaktim. Dalam surat dakwaan yang dibacakan, jaksa menyebut Munarman pada 2015 terlibat dalam serangkaian kegiatan di beberapa tempat. Misalnya, pada 24 dan 25 Januari 2015 dan beberapa kesempatan di tahun yang sama. JPU menyebut Munarman terlibat kegiatan misalnya di Sekretariat FPI Makassar, Markas Daerah FPI Laskar Pembela FPI Makassar, dan Pondok Pesantren Akhlakul Quran Makassar, serta di Aula Kampus Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Serangkaian agenda yang dihadiri Munarman itu dimaksudkan untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, bahkan menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain. JPU dalam surat dakwaan yang dibacakan turut membeberkan cara-cara Munarman merencanakan dan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindakan pidana terorisme. JPU menyebut Munarman mengaitkan kemunculan kelompok teroris ISIS di Suriah untuk mendeklarasikan setia kepada Abu Bakar Al-Baghdadi selaku pimpinan ISIS pada 2014.